bersyukur kita sudah boleh merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah mati namun boleh bangkit untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam kebaktian perayaan Paskah yang kedua pada hari ini di rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 33 pada ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami umat manusia, dengan pengorbanan Putra Tunggal, Dia telah mati namun telah bangkit untuk memberikan keselamatan bagi kami umat manusia. Dan saat ini ya Allah, kami bersuka cita merayakan akan hari kemenangan, hari Paskah, hari kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Dan saat ini ya Allah, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Allah. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami dapat membaca dengan baik dan benar firman ini. Dan ketika kami belajar dalam perenungan hari ini, kami meyakini Tuhan memberikan kami kemampuan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus untuk dapat memberitakan firman ini dan dapat menerima firman ini untuk mampu kami lakukan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam perayaan Paskah pada saat ini, kita akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dalam surat pertama Petrus pada pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ketiga. Surat pertama Petrus pada pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman ini. Firman Tuhan berbunyi, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman ini. Dan setelah kita merenungkannya, kita percaya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 195 pada ayatnya yang pertama dan pada ayatnya yang kedua.
lagi kita boleh melewati persekutuan bersama di dalam perayaan Paskah pada saat ini. Dan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama dari surat Petrus yang pertama pada ayatnya yang ketiga. Dan dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini saya mengangkat sebuah tema untuk kita renungkan bersama, yaitu kebangkitan Kristus memulihkan hidup manusia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan dalam perayaan Paskah ini, apa yang saudara harapkan terjadi dalam hidup saudara melalui kebangkitan Yesus Kristus kali ini? Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus pernah mengalami beberapa pengalaman di mana Rasul Petrus gagal sebagai orang pilihan Tuhan. Sehingga di hari tuanya ia mengingatkan pembaca suratnya dan juga orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan, termasuk saudara dan saya, melalui pembacaan firman Tuhan pada ayatnya yang ketiga pada hari. Nah, melalui tulisan Petrus ini, saudara-saudara, ia ingin sekali setiap orang percaya mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus, agar terjadi pemulihan dalam hidup kita, khusus dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama orang percaya, dan pelayanan serta dunia di sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu kita kenal siapa Petrus itu. Sebelum dan sesudah kebangkitan Kristus, Petrus yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia tanpa ragu, telah meninggalkan perahu dan jalannya untuk mengikuti Yesus. Petrus yang begitu mengasihi Tuhan, bahkan mau mati untuk Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara buka di dalam kitab Injil Lukas pasal 22 pada ayatnya yang ke-33, di situ dikatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ternyata begitu pengecut dan lemah hingga sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Nah, saudara-saudara, bukanlah dalam hidup kita sering juga melakukan penyangkalan. Penyangkalan yang serupa sekalipun tidak sama. Namun karena tekanan lingkungan dan keluarga atau karir dan dalam pelayanan yang serba berat, membuat kita terkadang dalam keadaan sadar atau tidak, kita gagal menyatakan iman kita dalam Kristus sebagai suatu kesaksian hidup di tengah dunia dan masyarakat di mana saudara dan saya kita berada. Betapa sering tindakan dan ucapan kita bukan saja tidak sesuai dengan kebenaran yang kita tahu, bahkan lebih celaka lagi, tindakan dan ucapan kita lebih brutal dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tindakan dan ucapan kita tidak lagi menyatakan kerendahan hati, kebaikan, keadilan, serta kekudusan Tuhan kita. Yang ditonjolkan hanyalah kemanusiaan yang tidak
dikuasai oleh Roh Kudus. Tindakan dan ucapan kita tidak lagi menyatakan kasih Kristus yang tanpa syarat, tanpa menuntut, tanpa menghakimi, dan tidak berbuah. Tetapi kebencian yang tidak dapat disembunyikan. Sungguh tragis memang. Namun itulah kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri. Kiranya Tuhan mengampuni, mengasihi, dan memulihkan kita yang telah gagal ini, seperti yang telah dilakukannya terhadap Petrus di hari kebangkitan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari sekian kali penampakan Kristus setelah kebangkitannya, tercatat 2 kali Yesus menampakkan diri dan mengadakan percakapan khusus dengan Petrus. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus mencatat bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Itu di dalam pertama Korintus pasal 5 pada ayatnya yang ke-5. Dan dalam penampakan tersebut kita tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut apa saja yang dipercakapkan Yesus dengan Kefas atau Petrus ketika itu. Namun dari catatan Rasul Yohanes di akhir Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-24, kita tahu bahwa Yesus telah melakukan percakapan pribadi dan intim dengan Petrus untuk memulihkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang menarik dari percakapan tersebut, Yesus sama sekali tidak menegur Petrus atau mengingatkan kegagalannya dengan menyangkal Yesus. Yesus tidak berkata kepada Simon Petrus, "Benarkan Simon Petrus? Aku ingatkan kamu bahwa kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok pada malam aku ditangkap. Ayo, mengaku dan menyesal dulu, baru aku mau memulihkan." Tidak, saudara-saudara. Sebelum Petrus mengaku dosa dan minta ampun, Yesus telah mengampuni. Saudara-saudara, sebelum Petrus mengaku dosa dan minta ampun, Yesus telah mengampuni. Yesus sungguh adalah Allah yang mengampuni, dan sebagaimana yang diungkapkan di dalam Mazmur 103 pada ayatnya yang ke-8 hingga pada ayatnya yang ke-12, saudara-saudara, saya akan bacakan untuk saudara-saudara di dalam kitab Mazmur 103 pada ayatnya yang ke-8 hingga pada ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara, bersyukurlah kita mempunyai Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang pendendam dan suka menyimpan kesalahan serta mengorek-ngorek kesalahan kita. Seperti polisi yang sementara menginterogasi seorang penjahat. Yesus tidak demikian. Malah sebaliknya, dengan penuh pengertian dan kasih, Yesus menggugah kembali kasih Petrus kepadanya dengan 3 kali menanyakan apakah Petrus mengasihi dia. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan Petrus ketika Yesus bertanya kepadanya sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihani aku? Saudara, jika pertanyaan itu ditujukan kepada saya, jangan sampai 3 kali. Sekali saja ditanya, pasti saya sudah menangis karena pertanyaan
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Setelah 3 kali ditanya dan 3 kali menjawab, ia mengasihi Tuhan, maka tanpa ragu lagi Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, itulah pemulihan, panggilan dan kepercayaan Yesus kepada Petrus untuk memimpin rekan-rekannya serta umatnya kembali. Yesus tidak menginterogasi Petrus bahwa aku sudah bilang kepada engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tidak. Tapi Yesus dengan cara yang sangat berhikmat menggugah perasaan Petrus, sehingga Petrus meyakini akan kebesaran Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kesalahan diampuni, kegagalan dilupakan, dan tugas serta tanggung jawab dipulihkan. Maka tidak mengherankan di hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta itu, dengan gagah dan berani tanpa gentar, Petrus memproklamirkan di hadapan para pemimpin Yahudi yang sebelumnya sangat ditakuti. Saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara buka Alkitab saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saudara-saudara yang ada di rumah, silakan kita buka kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kedua. Mari saudara-saudara perhatikan, kita baca mulai pada ayatnya yang ke-32, 33 dan ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan untuk saudara dengar. Firman Tuhan berbunyi, "Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini." Ayat yang ke-36, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Luar biasa, saudara. Dengan kekuatan yang Allah berikan kepada Petrus, dikuasai oleh Roh Kudus, dia berdiri di tengah-tengah pemuka agama yang tadinya sangat tidak disukai untuk dia berdiri. Dia mengikrarkan, dia memproklamirkan siapa Yesus Kristus yang telah bangkit memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Bahkan ketika dilarang oleh para pemimpin agama untuk tidak memberitakan Yesus, dengan tegas tanpa tanding aling-aling Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat pada ayatnya yang ke-12 di situ, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Saudara-saudara, mereka diberikan kuasa Roh Kudus untuk berani memberitakan Yesus Kristus sudah bangkit. Dia adalah anak Allah. Saudara-saudara, dalam perayaan Paskah pada saat ini, mari kita satukan hati untuk kita melihat akan kehidupan kita. Itulah Petrus yang dipulihkan melalui kebangkitan Kristus. Dari seorang pengecut menjadi saksi yang berani. Dari seorang yang hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, menjadi rasul yang melupakan diri sendiri dan mengutamakan keselamatan orang banyak. Dari seorang yang sering berbicara karena dorongan emosi, saat ini dia menjadi pengkhotbah yang berbicara atas dorongan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam merayakan Paskah, yang penting bukan sudah berapa banyak kali saudara merayakan Paskah, namun yang harus saudara dan
Sudahkah kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup saudara dan saya? Mari kita jawab. Saudara yang ada di rumah, mari kita renungkan dan kita jawab, sejauh mana kita sudah merayakan Paskah. Dari tahun ke tahun kita merayakan Paskah. Apakah sudah ada perubahan yang besar dalam hidup saudara dan saya? Untuk kita sanggup berdiri di depan untuk mewartakan akan kebenaran firman, menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Sekali lagi saya katakan saudara, sudahkah kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup saudara? Sudahkah kita mengalami pemulihan melalui kebangkitan Kristus? Saudara, jawablah dalam diri saudara masing-masing. Saudara dan saya ketika kita mendengarkan firman saat ini dan belajar bagaimana perjalanan Petrus, dia telah dipulihkan dan Petrus dengan gagah berani berdiri mewartakan akan Yesus yang sudah bangkit. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita sudah dipulihkan oleh Yesus, mengangkat kita dari lumpur dosa, maka kita juga akan berdiri dengan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menjadi berkat di dalam dunia ini. Selamat merayakan hari kemenangan, hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa dalam perayaan Paskah ini kami sudah boleh belajar kebenaran firman. Tolonglah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu melalui firman saat ini. Kami terus belajar untuk baharui kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia di dalam dunia ini, namun hidup kami mampu menjadi terang di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudara, wujud nyata ungkapan syukur kita dalam perayaan Paskah saat ini, mari kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan sementara persembahan syukur dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama dari nyanyian NKB nomor 89, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua.
Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang baik, kebaikan-Mu membuat hati kami terpesona. Engkau mulia dan telah rela datang ke dalam dunia, merendahkan diri dengan menjadi seorang manusia. Di dalam keberadaanmu sebagai manusia, Engkau telah rela menanggung derita sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seperti diri kami. Dengan demikian Engkau merendahkan diri dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Tolonglah diri kami untuk mengikuti jejak-Mu, yaitu tidak mengabaikan penderitaan sesama kami, karena kami hidup terkadang mementingkan diri sendiri. Sebaliknya dengan kasih, kami tidak menunda-nunda dan tidak memandang muka, namun kami bersedia menolong mereka yang ada di dalam kesusahan. Kami berdoa kepada Tuhan, ubahlah hati kami, agar mencerminkan hati-Mu yang penuh kasih. Tolonglah kami agar dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam berbuat baik kepada sesama kami, terutama kepada mereka yang menderita. Tolonglah kami agar tidak hidup memikirkan diri kami sendiri ataupun terperangkap di dalam keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia. Sebab sesungguhnya Engkaulah teladan dari kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, dan bagimu-lah segala pujian dan hormat diberikan. Di saat ini ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang saat ini bersekutu di rumah mereka masing-masing di dalam perayaan Paskah, hari kemenangan anak-Mu Yesus Kristus. Berkatilah seluruh kehidupan mereka, jaga lindung dalam seluruh perjalanan kehidupan umat. Segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan, Allah Engkau buat berhasil. Ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan penderitaan hidup, ya Allah, lawat mereka dan pulihkan, memberikan jalan keluar dalam seluruh keberadaan hidup umat. Sehingga di dalam mesbah rumah tangga setiap umat, senantiasa pujian dan syukur mereka persembahkan hanya kepadamu ya Allah. Teristimewa saat-saat ini ya Allah, kami diperhadapkan dengan situasi, dengan penyebaran virus corona. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini. Engkau berkati seluruh kehidupan umat, mereka yang sudah terserang akan virus corona ini. Biarlah dengan kasih-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu Engkau sembuhkan mereka. Berkati setiap para medis, dokter, para perawat, setiap tenaga sukarela yang hadir bergandengan tangan bersama. Biarlah dengan kuasa-Mu nyatakan bagi hidup mereka, sehingga pemulihan terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Demikian juga ya Allah yang berada di kota Mamuju, beberapa pasien yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit regional, Tuhan campur tangan dan memberkati, sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan, dan mereka dapat kembali pulang di rumah. Biarlah ya Allah Engkau tutup bungkus kota kami ini, sehingga penyebaran virus corona tidak akan terjadi penyebaran di dalam kota ini. Tapi kami percaya, biarlah ya Allah, mereka yang sudah terlanjur diperhadapkan dengan penyebaran penyakit ini, biarlah kuasa-Mu dinyatakan, sehingga mereka boleh disembuhkan dan dapat kembali di rumah mereka. Engkau memberkati setiap pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Teristimewa ya Allah, pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yang ada di Kabupaten Mamuju, Tuhan campur tangan dan memberkati. Setiap TNI dan Polri, tenaga medis, Tuhan memberkati, sehingga mereka bergandengan tangan bersama dalam menghadapi situasi bangsa dan negara kami. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang saat
waktunya di rumah. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau campur tangan dan berkati, sehingga setiap umat terus menyaksikan akan kasih setia dan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan Gereja Kristen Sulawesi Barat, pimpinan gereja kami, tingkat sinode sampai kepada jemaat-jemaat teristimewa yang ada di tengah jemaat Bukit Sion Mamuju. Tuhan memberkati semua kami sebagai pelayan, baik itu sebagai pendeta, penatua, dan syemasi, masing-masing pimpinan BPK, anak-anak yang Tuhan berkati dalam pelayanan dalam jemaat, baik sebagai pemain organ, singers, sebagai tenaga TU, tenaga koster. Tuhan campur tangan dan memberkati mereka. Biarlah hati mereka senantiasa memiliki hati sebagai seorang hamba untuk dengan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Anak-anak kami yang mengambil bagian dalam pelayanan sebagai tenaga yang terus berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara siaran ini, Tuhan memberkati mereka ya Allah, sehingga melalui anak-anak kami yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini, berkat-Mu dinyatakan dalam hidup pribadi, bahkan dalam rumah tangga mereka. Di tengah-tengah kebaktian perayaan Paskah ini juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan para janda, duda, dan anak yatim piatu. Kami berdoa menyerahkan setiap lansia. Tuhan memberkati mereka, sehingga di usia mereka yang lanjut, di tengah kesendirian mereka percaya ada tangan Tuhan yang terus terentang memberkati mereka, sehingga mereka sanggup menjalani hari-hari hidup mereka di dalam dunia ini. Dalam kebaktian ini juga ya Allah, kami telah memberikan persembahan syukur. Bapa memberkati persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk perluasan pelayanan Tuhan yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Bukit Sion Mamuju. Dan bagi setiap jemaat yang sudah memberi, itu tidak akan pernah membuat mereka berkekurangan. Tapi kami percaya Allah Engkau adalah sumber berkat yang akan terus mencurahkan berkat dalam seluruh kehidupan umat, sehingga ada puji dan syukur terus mereka persembahkan hanya kepada. Inilah kehidupan kami ya Allah. Inilah seluruh ungkapan syukur dan permohonan kami. Dengarkanlah setiap permohonan umat-Mu yang saat ini mereka persembahkan di hadapan-Mu, di rumah tangga mereka masing-masing. Dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu nyata di dalam hidup setiap umat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah boleh selesai. Saya atas nama pendeta dan seluruh majelis jemaat Bukit Sion Mamuju mengucapkan selamat merayakan Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita dengan terus melakukan perubahan-perubahan di dalam hidup kita, mampu menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam rumah tangga kita masing-masing. Selamat Paskah.